صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kadzalika yubayyinullahu lakumul ayati la'allakum tatafakkarun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tafakkaru fi ayatillah wa la tatafakkaru fillah fa innakum la taqdiruhu haqqa qadri atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadratul muhtaramin, jamaah perkumpulan di surga, wabil khusus yang terhormat Santi Baik Bapak Amin sekeluarga, hadirin yang insya Allah kita sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Tiada kata yang patut kita ucapkan melainkan untayan kalimat tahmid dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin sebagai suatu ungkapan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwasanya di kesempatan malam ini kita dapat kembali bersama-sama berkumpul bermuwajahah di majlis yang mulia ini dalam rangka aktivitas rutin kita, yaitu thalabul ilmi. Mudah-mudahan langkah kaki kita dari rumah menuju tempat ini akan dicatat oleh Allah sebagai satu amal ibadah. Amin ya rabbal alamin. Sholawat teriring salam semoga selalu tetap tercurah dan terlimpah kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, juga kepada segenap keluarganya, para sahabatnya, dan kita sebagai umatnya. Selalu berharap mudah-mudahan di yaumil akhir nanti akan mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Sebagai makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diciptakan oleh Allah dengan diberikan bekal, dengan diberikan satu modal dasar berupa akal pikiran. Inilah satu kelebihan kita sebagai Bani Adam, sebagai manusia yang diciptakan oleh Allah dengan diberikan akal pikiran. Dengan akal pikiran ini manusia akan mampu meraih derajat takwa, akan mampu meraih derajat yang tinggi setinggi-tingginya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Atau bahkan mungkin sebaliknya, apabila kita tidak mampu memanfaatkan akal pikiran yang Allah berikan kepada kita, maka kita akan jatuh kepada sebuah derajat yang sangat rendah, yang sangat hina, bahkan lebih rendah daripada binatang sekalipun. Oleh karenanya kembali kepada diri kita masing-masing. Apakah kita mampu memanfaatkan, mampu menggunakan akal pikiran yang Allah berikan kepada kita untuk bertaqarrub, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita mampu meraih derajat yang tertinggi-tingginya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala banyak memerintahkan kepada kita untuk selalu berpikir, bertafakur, menggunakan akal pikiran yang Allah berikan. Di dalam Al-Quran banyak firman-firman Allah yang diakhiri dengan kalimat afala tatafakkarun, afala taqilun, fa'tabiru ya ulil albab,
Fa'tabiru ya ulil absar. Firman-firman Allah ini pada hakikatnya menyinggung kita untuk selalu berpikir. Bahkan di samping itu banyak ayat-ayat Al-Quran, ayat-ayat di dalam Al-Quran yang secara tegas memerintahkan kepada kita untuk berpikir. Begitu juga dengan hadis-hadis Rasulullah SAW. Bertafakur yang dimaksud di sini adalah berpikir, merenung, mentafakuri tentang kebesaran Allah yang terhampar di alam semesta ini. Bukan berpikir mikirin utang, lamun, bengong, itu bukan, nggak termasuk itu. Pagi-pagi udah ngelamun, ngapain? Kita tafakur. Bukan itu yang dimaksud tafakur di sini. Jadi bertafakur yang dimaksud di sini adalah mentafakuri, merenungi tentang ayat-ayat Allah, tentang tanda-tanda kebesaran dan kekuasaan Allah yang terhampar luas di alam semesta ini, termasuk yang ada di dalam diri kita. Kalau ayat-ayat yang terhampar luas disebut ayat-ayat kauniyah. Kalau yang ada di dalam diri kita ini termasuk nikmat fil akhirah. Oleh karena itu para ulama mengatakan bahwa yang namanya bertafakur atau berpikir itu ada 5 macam. An jumhuril ulama anna fitrata ala khamsati mawjudin. Menurut jumhurul ulama bahwa yang namanya tafakur berpikir itu ada 5 macam. Yang pertama fikratun fi ayatillah. Bertafakur atau berpikir tentang ayat-ayat Allah. Bertafakur tentang tanda-tanda kebesaran Allah at-takwiniyah. At-takwiniyah itu yang terhampar di alam semesta, yang kelihatan. Kayak misalnya bagaimana kita bertafakur tentang ciptaan Allah. Allah telah menciptakan gunung-gunung yang begitu tinggi. Kemudian bagaimana Allah menciptakan langit, menciptakan matahari, bulan, bintang, yang kesemuanya itu tidak mungkin diciptakan oleh makhluk-makhluk biasa. Allah menciptakan langit yang begitu terhampar luas, tidak ditopang oleh satu tiang pun, nggak pernah jatuh. Coba kalau kita bikin jalan layang misalnya, itu banyak tiang yang menopang gitu, bikin rumah dan lain sebagainya. Tapi Allah menciptakan langit yang begitu luas, tidak ada satu tiang pun yang menyangga, tapi nggak pernah jatuh. Begitu juga dengan bintang, dengan bulan. Mereka memancarkan cahaya yang tidak pernah redup, tidak pernah padam, nggak pernah jatuh. Allah menciptakan lautan yang begitu luas, tapi airnya nggak pernah tumpah ke daratan. Padahal kalau kita belajar ilmu biologi, fisika, katanya bumi itu bentuknya bulat, ya, seperti bola gitu kan. Kalau misalnya tidak ada unsur campur tangan Allah di sini, itu air udah tumpah. Kan bentuknya bulat itu, coba aja kalau kita coba ya, ambil bola, kita kasih air dari atas, dia akan jatuh tumpah ke bawah. Karena tidak rata, tidak datar. Tapi air laut kan tidak pernah tumpah ke darat. Padahal dia berputar bumi itu. Itulah salah satu tanda kekuasaan Allah. Gunung-gunung yang begitu tinggi menjulang juga sama. Ini yang harus kita renungi. Maka kadang-kadang suka ada kelihatan tadabbur alam. Tadabbur alam itu biasanya kadang-kadang ada acaranya di pegunungan, di puncak, dan lain sebagainya. Padahal kalau kita mau bertafakur ya nggak mesti harus jauh-jauh ke sana.
Di rumah juga bisa kita bertafakur. Bagaimana Allah menciptakan kita manusia juga sama. Punya telinga, punya kuping dan lain sebagainya, mata. Itu ciptaan Allah. Jadi bertafakur tentang ayat-ayat Allah, tanda-tanda kekuasaan Allah, ini harus kita lakukan. Kenapa? Yatawalladu minha at-tauhid wal yakin. Karena dengan mentafakuri tanda-tanda kekuasaan Allah yang terhampar di alam semesta ini, yang terhampar ya. Jadi yang dimaksud ayatillah itu tanda-tanda kekuasaan Allah yang terhampar di alam semesta, yang kelihatan itu. Kalau kita bisa secara kontinu melakukan ini, mentafakuri ini, yatawalladu minha at-tauhid wal yakin, akan menumbuhkan tauhid, keyakinan kita, akidah tauhid kita akan semakin kokoh, akan semakin kuat terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi untuk mengasah, untuk memperkokoh akidah kita, perlu tafakur itu. Kita merenung, kita mengkaji, mempelajari, memahami tentang tanda-tanda kekuasaan Allah ini dalam rangka memperkokoh akidah tauhid kita, agar kita semakin yakin, semakin mantap keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita tafakurin itu ciptaan-ciptaan Allah yang terhampar di alam semesta ini. Itu namanya fikratun fi ayatillah. Kemudian yang kedua, fikratun fi alaillah. Bertafakur tentang nikmat-nikmat Allah yang ada di dalam diri kita. Ini yang ada di dalam badan kita nih. Allah ngasih kita mata, ngasih kita telinga, ngasih kita hidung, bisa bernafas, denyut nadi detak jantung kita. Jadi siapa yang itu? Hidup kita bisa bernafas. Itu ciptaan Allah semuanya. Rambut udah dipotong, nunggu lagi, dia bisa nunggu itu. Dari mana? Itu ada campur tangan Allah, kekuasaan Allah, desain Allah. Allah yang mendesain kita. Begitu indahnya ya, ciptaan Allah terhadap kita sebagai makhluknya. Posisinya pas. Dan manusia itu makhluk yang paling sempurna bentuknya dibandingkan dengan makhluk-makhluk yang lain. Fi ahsani taqwim. Manusia itu dalam bentuk yang paling sempurna, yang paling indah, yang paling baik. Apa kalau kita bayangin hidung kita, misalnya lubangnya ke atas, bisa air masuk air, bisa ada payung untuk nadangin air hujan gitu. Jadi Allah mendesain anggota badan kita ini, anggota tubuh kita ini begitu indah, begitu baik. Dibandingkan dengan makhluk-makhluk yang lain, manusia termasuk yang paling bagus. Dan itu Allah firmankan secara tegas dalam Al-Quran. Maka kita harus bersyukur kita dikasih badan yang sehat, bentuk yang sempurna oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu nikmat dari Allah. Kadang-kadang kita suka lupa terhadap nikmat itu. Nanti udah sakit, nikmatnya udah mulai dicabut, baru terasa. Kalau kita lagi sehat begini, orang banyak yang lupa. Pergi ke sana, pergi kemari, hanya menuruti nafsu, senang-senang hiburan, poya-poya. Kita udah sakit, udah berbaring di rumah sakit, baru udah astagfirullah, ya Allah. Itu manusia itu. Kita udah sembuh, lupa lagi. Nah, itulah manusia itu. Maka kita ini bersyukur, kita masih terus mengingat Allah, mensyukuri nikmat Allah, diantaranya dengan aktif dalam kegiatan-kegiatan seperti ini.
Kan manusia itu semakin lama nikmat semakin dicabut satu demi satu. Makanya kata Nabi di dalam salah satu hadis, nikmatani maghbunun fihima katsirun minan nas. Ada dua nikmat yang sering dilupakan oleh kebanyakan manusia. Apa itu? As-sihhatu wal faragh. Yang pertama nikmat sehat. Ini sering dilupakan sama manusia. Kalau lagi sehat, seolah-olah tidak dikasih nikmat sama Allah. Kadang-kadang ukuran standarnya materi, harta. Kalau dapat rezeki, baru alhamdulillah. Tapi kalau nggak dapat rezeki, lalu seolah-olah nggak dikasih nikmat sama Allah. Padahal nikmat Allah itu banyak. Tidak cuma materi, kita bisa napas itu nikmat dari Allah. Kita masih bisa ngedipin mata kita, itu nikmat dari Allah. Sekarang kita bayangkan kalau seandainya Allah menahan kita nggak bisa napas, nggak usah lama-lama, 5 menit aja. Ngapa-ngapa dulu kita? Kita nggak bisa ngedipin mata, 2 menit aja, udah perih berair tuh mata kita. Kita ngomongin itu. Bagaimana kalau seandainya Allah menahan detak jantung kita 1 menit aja? Kalau sampai dibawa ke rumah sakit udah apa biayanya? Jadi nggak bisa, jangan mengukur nikmat Allah hanya dengan materi. Jangan mengukur rezeki itu hanya dengan materi. Sehat itu sudah nikmat yang luar biasa. Itu yang sering dilupakan. Yang kedua al-faragh, kesempatan, peluang, waktu senggang yang Allah berikan kepada manusia, kepada kita, itu banyak dilupakan sama kita. Dikiranya itu biasa-biasa aja. Kadang-kadang orang mengisi waktu longgar itu nonton, ngobrol, pokoknya dengan aktivitas yang gak berguna lah, yang gak bermanfaat. Padahal itu nikmat dari Allah. Kenapa dikatakan nikmat? Karena Allah sudah mengukur perputaran matahari dalam 1 hari 1 malam dalam itu 24 jam. Itu sudah diukur dengan kemampuan fisik kita. Karena Allah yang menciptakan kita, Allah sudah mengukur semuanya. Batas kemampuan kita udah segitu. Waktunya itu cuma 24 jam. Kalau kita ukur pakai jam. Peredaran matahari wasyamsu tajri limustaqarril laha dzalika taqdirul azizil alim. Itu dalam surah Yasin. Matahari berputar pada peredarannya, pada porosnya kalau dalam bahasa. Itu udah diukur kecepatannya 1 hari 1 malam itu dengan batas kemampuan manusia untuk menjalani aktivitas. Itu udah diukur segitu. Kalau Allah mau mempercepat bisa aja matahari dipercepat sehingga 24 jam 1 hari 1 malam itu terasa 1 jam bisa. Cuman bagaimana kita menjalaninya terlalu tergesa-gesa nanti. Atau sebaliknya Allah bisa saja memperlambat peredaran matahari sehingga 1 hari 1 malam itu bisa mencapai 50 jam bisa saja. Tapi kita nggak mampu menjalaninya, terlalu lelah, terlalu lama sehari semalam gitu. Sehingga kita capek. Nah, maka Allah sudah ukur dengan batas kemampuan. Kita tidak usah terlalu memaksakan dari batas kemampuan yang telah Allah tentukan. Maka Allah sudah mengukur berapa lama untuk ibadah, berapa lama untuk mencari nafkah, berapa lama untuk menuntut ilmu, berapa lama untuk istirahat. Itu sudah diukur sama Allah. Hanya kan kalau secara medis katanya istirahat tidur malam yang baik itu 8 jam. Kan gitu. Untuk aktivitas sekian jam, untuk ibadah itu udah ada. Nah, Allah masih menyisihkan waktu untuk istirahat, untuk katakanlah untuk santai di rumah. Tapi terkadang manusia itu tidak menganggap itu sebagai satu nikmat dari Allah. Maka inilah kata Nabi salah satu nikmat yang sering dilupakan, bahwa itu sebetulnya nikmat dari Allah agar kita mampu memanfaatkan itu. Waktu senggang yang kita miliki dalam 1 hari 1 malam itu diisi untuk apa?
isilah untuk kegiatan yang bermanfaat. Apa aja yang bermanfaat, syukur-syukur yang mengandung unsur ibadah. Ya, baca-baca buku, baca-baca kitab, apa aja. Jadi jadikan itu sebagai satu sarana untuk kita melakukan ibadah. Sambil santai aja. Ibadah itu nggak mesti harus formal. Ada ibadah yang formal kayak sholat, zikir, megang tasbih gitu, baca Quran. Tapi ada ibadah-ibadah yang non formal. Kita bisa sambil santai duduk misalnya di rumah, sambil duduk-duduk aja ya kita baca Quran. Walaupun tanpa berwudu boleh, yang penting jangan megang mushaf. Tapi khususnya hafalan. Apa yang bisa kita baca misalnya surah Al-Ikhlas, Al-Falaq sambil duduk, atau sambil zikir, baca sholawat, sambil baca istighfar, sambil duduk-duduk santai di depan rumah misalnya istirahat, itu jadi ibadah. Jadi manfaatkan waktu-waktu senggang, waktu-waktu luang yang kita miliki itu agar memiliki nilai ibadah di sisi Allah. Itu salah satu bentuk syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi bertafakur yang kedua itu adalah bagaimana kita mentafakuri, merenungi nikmat Allah yang ada di dalam diri kita ini. Kalau tadi di ayat nilai itu yang ada di luar anggota badan kita, yang ada di alam semesta. Bagaimana kita merenungi Allah menciptakan langit, bulan, bintang, itu fi ayatillah. Tapi kalau fi ala illah itu yang ada di dalam anggota badan kita. Kita bisa bernafas, detak jantung kita masih normal berfungsi. Nah, ada orang yang satu organnya sama Allah dicabut fungsinya, misalnya ginjalnya tidak berfungsi lagi, itu udah bahaya itu. Bisa-bisa cuci darah orang yang tidak. Nah, semakin lama semakin bertambah usia, semakin manusia itu semakin sepuh usianya. Itu nikmat satu demi satu dicabut. Gigi satu demi satu udah mulai copot ya, mulai tanggal. Makan aja udah mulai susah tuh. Lempar sono, lempar sini gitu. Mulai kalau Idul Adha orang-orang makan sate, makan daging, aduh, udah pengennya doang. Makannya susah. Kemudian daya ingat mulai berkurang. Mata udah mulai berkurang. Pendengaran semakin lama semakin tua, pendengaran mulai berkurang. Jadi nikmat sama Allah satu demi satu dicabut, diambil, diangkat. Mulai berkurang, dikurangin. Mata masih bisa melihat, cuman tidak setajam dulu waktu masih muda. Begitu juga dengan pendengaran. Lagi muda pendengarannya, bagus benar, dari jauh aja kedengeran. Tapi nggak dimanfaatin untuk ibadah, sayangnya. Makin lama, makin sepuh, makin tua, orang ngomong harus teriak sama dia. Kalau nggak teriak susah, nggak denger. Itu nikmatnya udah mulai dikurangi sama Allah. Dan seterusnya, tangan, kaki, duduk aja udah sebentar aja udah dari posisi dulu. Ngaji maunya nyenggeng, nyari di pojokan ke tiang. Udah gak bisa duduk di tengah-tengah begini kalau udah sepuh. Pinggang udah gak kuat lama-lama. Itulah nikmat yang ada di dalam diri kita. Maka mumpung kita masih sehat, manfaatkan. Itu tafakur yang kedua. Nah, kalau kita bisa mentafakuri itu, mentafakuri nikmat Allah yang ada di dalam anggota badan kita, yatawalladu minha al-mahabbah wasyukur. Akan tumbuh rasa cinta kepada Allah, wasyukur dan syukur. Kita semakin tambah cinta kepada Allah, tambah semakin rindu, ingin lebih dekat dengan Allah, dan mensyukuri nikmat yang Allah kasih sama kita. Itu kalau kita terus bertafakur tentang nikmat yang ada di dalam anggota badan kita, itu nanti akan tumbuh. Kita semakin dekat sama Allah. Rasanya malu kalau kita nggak ibadah.
Kadang-kadang orang hitung-hitungan, aduh saya mau hidup yang susah, aduh saya nggak dapat rezeki gini, pusing, ngeluh, seolah-olah Allah nggak kasih rezeki. Orang kalau ngeluh curhat tentang kesulitan dirinya kepada orang lain, itu sama aja tidak ridho terhadap ketentuan Allah. Sama aja ngomongin ya, kalau bahasa gitu ya, sama aja ngomongin Allah, menjelek-jelekin. Maka jangan suka mengeluh tentang kesulitan yang kita rasakan kepada orang lain, nggak usah. Jadi kalau mau mengeluhlah kepada Allah. Bangun malam sholat 2 rakaat, nah disitulah curhat. Tumpahkan semua unek-unek kita sama Allah, minta pertolongan sama Allah. Kalau perlu nangis di situ tengah malam. Jadi jangan curhatnya sama orang. Pagi-pagi beli sarapan sih sebentar, ngobrolnya yang lama. Keluarganya yang di rumah nungguin, mana yang beli sarapan, nggak pulang-pulang, ngobrol. Nah, itu jangan. Jadi jangan suka curhat, menceritakan kesulitan kita kepada orang. Kalau memang kita misalnya butuh kayak pinjam uang dan lain sebagainya, udah pinjam aja, udah ya perlu. Nggak usah ceritain begini, nggak usah. Itu sama saja menceritakan atau menjelek-jelekin atau ngomongin Allah Subhanahu Wa Taala kepada orang. Nah, kita perlu banyak merenung, perlu banyak bertafakur tentang nikmat Allah yang ada di dalam anggota badan kita. Dengan harapan kalau kita bisa terus continue, akan semakin tumbuh rasa cinta kita kepada Allah. Malu, takut sama Allah. Karena nikmat Allah yang kasih sama kita begitu banyak, rasa imbang sama syukur kita. Coba aja kita merenung, kita hitung. 1 hari 1 malam mulai bangun tidur sampai tidur lagi, berapa kali kita bersyukur sama Allah, ngucapin alhamdulillah. Alhamdulillah ya Allah, terima kasih. Berapa kali kita ngucapin alhamdulillah? Bisa dihitung. Berapa kali kita ibadah sama Allah, sholat. Paling 1 hari cuma sholat wajibnya doang 5 kali. Cuma yang wajib-wajibnya itu karena wajib itu. Coba kalau sunnah nggak mungkin dikerjain. Tapi nikmat yang Allah kasih sama kita nggak kehitung. Coba kita mulai hitung. Berapa kali sehari semalam, mulai kita bangun tidur sampai tidur lagi, berapa kali kita ngedipin mata? Itu baru mata. 1 hari 1 malam berapa kali kita tarik nafas? Kita jumlah tuh. 1 hari 1 malam berapa kali detak jantung kita? 1 hari 1 malam berapa kali denyut nadi kita? Dan seterusnya, banyak yang ada di anggota badan kita ini yang Allah kasih. Yang kalau seandainya di stop sebentar aja, tulisannya innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Coba Allah tahan napas kita 5 menit aja, udah lewat itu, game over kan. Kita beli oksigen, dibantu oksigen tuh mahal. Jadi itu yang kita terima, kita malu. Nah, sebagai balasannya gitu, sebagai rasa syukurnya, berapa kali kita ibadah? Paling cuma 5 kali, subuh juga kesiangan kadang-kadang. Zuhur juga sama, lewat udah mau asar baru sholat zuhur. Asar udah jam 5, udah setengah 6 baru sholat asar. Terus begitu. Artinya apa kita sebagai rasa syukur kita kepada Allah? Ngucapin alhamdulillah 1 hari 1 malam sebagai bentuk rasa syukur kita. Berapa kali ngucapin alhamdulillah? Enggak seimbang nikmat yang Allah kasih sama kita dengan ungkapan rasa syukur kita kepada Allah, enggak seimbang. Bagaimana kita mau hitung-hitungan sama Allah? Kalah, jauh mana, enggak akan bisa untuk membalas nikmat yang Allah berikan kepada kita. Enggak seimbang, enggak sesuai. Jadi kita nggak bisa hitung-hitungan sama Allah, apa? Kalah.
Apalagi kalau kita nilai lagi rambut kita ini ada berapa banyak rambut kita yang Allah kasih. Ada berapa helai di kepala kita ini. Itu baru rambut yang ada di kepala. Belum alis, belum bulu mata, kumis dan lain sebagainya. Cuma kalau seandainya Allah hilangin alisnya sebelah, cuma punya sebelah doang, jelek jadinya. Begitu juga dengan kumis, misalnya hilang separuh, Allah. Rambut palanya kalau di setengah habis, Nah itu. Jadi Allah sudah menciptakan kita dalam bentuk yang indah, yang bagus, kumisnya, alisnya, bulu matanya, rambutnya. Itu nikmat dari Allah. Syukur kita mana? Berapa banyak kita bersyukur sama Allah? Jadi nggak seimbang. Maka kita harus merenung, harus mendekatkan diri sama Allah. Malu. Mau minta apa? Minta dulu. Setiap habis sholat pasti minta. Sholatnya cuma sekali. Sholat zuhur itu juga udah mau habis waktunya. Mintanya banyak banget. Minta rezeki, minta sehat, panjang umur, selamat. Banyak bener. jodoh deketin ya. Saya pernah juga ada orang nyumbang ke masjid. Nyumbangnya nggak gede, 25.000. Kirim Fatihahnya banyak bener. Diumumin pengurus masjid itu. Pahalanya dikhususkan untuk almarhum ini, sebutin itu banyak. Nah itu kata pengurus masjidnya banyak amat, murah amat surga. Jadi nggak seimbang nikmat kita, nikmat yang Allah berikan kepada kita dengan ungkapan syukur kita, nilai ketaatan kita itu nggak seimbang. Jadi malu kita sama Allah, harus malu dan harus takut. Jangan sampai kita mengabaikan perintah Allah. Nggak seimbang. Kalau sampai dicabut bahaya kita nikmat. Dan semua itu gampang bagi Allah. Nggak ada yang sulit, tidak ada yang mustahil bagi Allah. Semua pasti bisa dan pasti mudah. Maka kalau Allah sudah menginginkan, sudah menghendaki terhadap sesuatu, pasti terjadi dan pasti bisa dengan mudah. Maka kita bergantunglah kepada Allah, memohonlah kepada Allah, dekatkan diri kita sama Allah. Kalau kita mendekat, Allah akan lebih dekat. Tapi kalau kita menjauh, Allah juga akan jauh. Tinggal upaya kita bagaimana. Maka salah satu upayanya bertafakur fi ala illah, tentang nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita, yang ada di dalam diri kita ini, yang ada di anggota badan kita. Kemudian yang ketiga, fikratun fi wa'dillah, bertafakur tentang janji-janji Allah. Yatawalladu minha ar-raghbah. Kita bertafakur bagaimana Allah menjanjikan terhadap orang-orang yang beriman kepada Allah. Bagaimana Allah menjanjikan kepada orang-orang yang takwa, yang taat kepada Allah. Allah sudah janji dalam Al-Quran banyak bahwasanya orang-orang yang beriman dan beramal soleh nanti akan dimasukkan ke dalam surga. Kita yakin itu, kita harus percaya itu, dan itu menjadi motivasi kita mencari ridho Allah itu. Kita yakin kalau Allah itu kalau sudah berjanji pasti akan ditepati. Jadi gak usah ragu terhadap janji-janji Allah. Yang penting buktikan dulu ketaatan kita sama Allah. Sejauh mana kita taat, sejauh mana kita takwa kepada Allah, seberapa banyak amal-amal yang sudah kita lakukan, amal-amal soleh. Kita renungin, kita tafakurin. Kalau Allah nggak mungkin mengingkari janji, yang sering ingkar itu kita. Maka kalau kita sudah membuktikan itu, sudah istiqomah, terus ibadahnya rutin, yang wajib dilaksanain, larangan-larangan Allah ditinggalin, insya Allah janji-janji Allah akan terasa tuh dalam kehidupan kita, baik di dunia, ya apalagi nanti di akhirat. Jadi
Jadi supaya diri kita ini termotivasi. Kalau kita merenungi tentang janji-janji Allah dengan satu harapan, kita termotivasi untuk terus ibadah. Nanti kita akan dimasukkan ke dalam surga, khalidina fiha, dan kita akan kekal di sana. Orang yang masuk surga itu nanti di akhirat itu nggak ada nenek-nenek, nggak ada kakek-kakek, semua muda, ganteng, gagah, sehat. Apapun kita bisa minta sama Allah. Kehidupan di surga itu, gambarannya itu sulit untuk dilihat dengan mata, sulit untuk digambarkan. Mala ainun ra'at, wala udhunun sami'at, wala khatara ala qalbi bashar. Surga itu sulit untuk dilukiskan, untuk digambarkan. Mala ainun ra'at, karena tidak pernah mata kita melihat keindahan seindah surga, gitu maksudnya. Mala ainun ra'at, wala udhunun sami'at, dan telinga kita nggak pernah mendengar sebuah keindahan seperti keindahan yang ada di dalam surga. Wala khatara ala qalbi bashar, dan tidak pernah terlintas dalam benak hati, pikiran, seperti apa sih keindahan. Kalau kita pergi ke suatu tempat di pegunungan, di tempat wisata yang indah, jauh sama surga mah kalah. Maksud seperti itu. Tidak pernah terlintas dalam benak hati dan pikiran itu seperti apa sih gambarannya, ilustrasinya. Mata tidak ada yang pernah melihat sebuah keindahan yang seperti, yang semisal surga, nggak ada. Seindah apapun tempat yang paling indah di atas muka bumi ini, nggak sebanding dengan surga indahnya. Mata, telinga nggak pernah mendengar gambaran suatu tempat yang indah begini, kalah sama surga. Jadi itulah yang menjadi harapan kita sebagai hamba Allah, sebagai umat Nabi Muhammad, berupaya mencari ridho Allah, yang pada akhirnya kalau kita sudah mendapatkan ridho Allah, insya Allah ditempatkan di dalam surganya. Amin ya rabbal alamin. Itu salah satu upayanya tafakur. Maka bertafakur itu penting, perlu. Ya, maka dalam hadis Rasulullah bersabda, tafakur sa'atin khairun min ibadati sittina sanah. Bertafakur sesaat itu lebih baik daripada melaksanakan ibadah selama 60 tahun. Kenapa? Karena kalau bertafakur itu mantap, hati yakin, ngasah otak kita. Otak kita ini selalu digunakan untuk berpikir. Jadi tajam hati kita, pikiran kita semakin mantap, semakin yakin, semakin kritis tentang tanda-tanda kebesaran Allah. Itu nanti kesana arahnya. Maka orang yang rajin bertafakur itu akan semakin terasah akalnya, otaknya, pikirannya, hatinya juga begitu, akan semakin bersih. Maka sering-seringlah bertafakur, nggak usah jauh-jauh, di rumah aja. Cari waktu senggang kita merenung, bertafakur. Iya, Allah itu begitu maha dahsyat, maha kuasa, maha berkehendak, begitu indah ciptaan-ciptaannya yang tidak mungkin ada makhluk lain yang bisa menandingi. Nggak usah jauh-jauh, Quran aja. Dulu di zaman jahiliyah dulu itu banyak ahli-ahli sastra Arab yang mampu membuat syair-syair yang indah. Tapi begitu Nabi Muhammad datang membawa Al-Quran, mereka nggak bisa menandingi satu surat saja yang semisal Al-Quran. Nggak bisa. Makanya dulu pernah disayembarain, dilombain, dipanggil, diundang para ahli-ahli sastra Arab yang pernah jadi juara, itu dikumpulin, disuruh bikin surat yang semisal dengan surat yang ada di dalam Al-Quran. Pada waktu itu salah satu surat yang mau ditandingin itu surah Al-Fil. Nggak bisa, padahal mereka sastra, ahli-ahli sastra, nggak bisa.
Maka mereka pada akhirnya iman, percaya bahwa ini benar-benar bukan buatan manusia. Sahabat Umar bin Khattab juga dulu sebelum masuk Islam, itu yang menggugah hatinya itu ketika mendengar saudaranya membaca Al-Quran. Beliau begitu mendengar, ini bukan sembarangan buatan manusia ini. Apa yang dia baca Al-Quran ini bukan buatan manusia, bukan buatan sembarangan orang. Ada unsur keindahan sastra di situ. Maka kalau orang yang belajar sastra Arab itu akan paham keindahan dan keluhuran nilai sastranya di situ. Tapi kalau kita yang nggak paham cuma baca doang, ya tahu kita. Tapi kalau kita bisa memahami, nggak usah jauh-jauh ya tinggi, belajar nahwu sorofnya aja. Kalau kita bisa belajar ahli nahwu, ahli sorof, kita akan paham Al-Quran. Ternyata memang luar biasa. Apalagi kalau kita sampai balaghahnya dari yang lainnya, itu kita akan mengetahui, akan menyadari bahwa itu benar-benar bukan buatan sembarangan orang, bukan buatan makhluk. Itu benar-benar firman Allah, kalam Allah yang diturunkan melalui perantaraan malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad. Maka itulah yang harus kita tafakur. Kemudian tafakur yang berikutnya, fikratun fi wa'idillah, bertafakur tentang ancaman-ancaman Allah yang akan Allah turunkan, yang akan Allah berikan kepada orang-orang yang ingkar kepada Allah, yang tidak beriman, yang sering melakukan kemaksiatan, yang gak taat, yang gak patuh. Allah ancam dengan ancaman-ancaman akan dimasukkan ke dalam neraka dan lain sebagainya. Itu direnungin, ditafakurin dengan satu harapan, nantinya yatawalladu minha al-haibah ay al-hadru minal ma'asi. Kalau kita mentafakuri tentang ancaman Allah, nanti akan timbul rasa takut kepada Allah, takut untuk melakukan perbuatan yang dilarang oleh Allah, perbuatan maksiat, takut, nggak berani. Mau korupsi, walaupun nggak ada orang yang tahu, tapi dia yakin Allah pasti tahu, nggak jadi. Mau mengambil tanaman orang, milik orang, walaupun nggak ada orang yang lihat, tapi dia yakin Allah pasti tahu, nggak jadi lagi. Berbohong juga begitu, nggak berani bohong, karena walaupun nggak ada orang yang tahu, Allah pasti tahu, dan itu dipantau betul sama malaikat, dicatat itu. Nggak bisa kita berargumentasi, bersilat lidah. Lagi di dunia bisa aja kita bersilat lidah, bela diri, tapi udah di akhirat nanti nggak bisa. Semuanya akan diperlihatkan catatan-catatan buruk lagi hidup di dunia. Itu ancaman-ancaman Allah buat orang-orang yang melakukan maksiat, yang melakukan pelanggaran selama hidup di dunia ini. Itu kita renungin supaya kita nyesel, kita dulu pernah begini, pernah melanggar perintah Allah, melakukan maksiat kepada Allah. Cepat-cepat taubat, istighfar, mohon ampun sama Allah, mumpung kita masih diberikan sehat, masih panjang umur. Kalau kita sudah meninggal, ya udah susah, udah sekarat, udah sakaratul maut, susah taubat juga. Nah, sekarang percepat taubat, kita introspeksi, kita evaluasi diri. Di akhir tahun Masehi ini, di bulan Desember ini, kita orang Islam manfaatkan untuk mengevaluasi, mengintrospeksi amal-amal yang sudah kita lakukan selama 1 tahun ini. Apakah amal-amal selama ini, amal-amal yang kita lakukan ini
didominasi sama amal-amal yang baik, atau justru sebaliknya? Dari bulan Januari sampai Desember ini banyakkan mana sih amal soleh atau amal buruk yang kita lakukan? Kalau kita merasa sudah banyak amal-amal soleh, pertahankan. Kalau bisa ditingkatkan lagi nanti nih, tahun yang akan datang nih, buka lembaran baru Januari 2022, tingkatkan lagi. Tapi kalau hasil renungan kita selama 2021 ini ternyata banyak amal buruknya, banyak dosanya, percepat istighfar, mohon ampun sama Allah, dan berjanji untuk tidak mengulanginya lagi di masa yang akan datang. Itu maksud daripada tafakur fi wa'idillah. Hikmahnya kesana nanti. Kita renungin, kita tafakurin dosa, kesalahan yang sudah kita lakukan selama ini. Hati-hati, jangan sampai kita melakukan kesalahan yang sama. Jangan sampai kita melakukan perbuatan dosa yang lebih besar, yang lebih berat dari tahun-tahun yang lalu yang udah lewat. Itu harus direnungi. Karena ancaman-ancaman Allah ini pasti akan Allah berikan kepada orang-orang yang ingkar, yang kufur, yang maksiat kepada Allah. Hikmah daripada bertafakur tentang ancaman Allah. Dan yang terakhir, fikratun fi tafsiri nafsihi anit ta'ah. Mentafakuri tadi sudah sejauh mana amal-amal kebaikan, ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mengevaluasi sudah seberapa banyak ketaatan, amal soleh, kebaikan yang kita lakukan selama ini. Apakah kita termasuk orang yang sembrono dalam melakukan ibadah? Artinya sembrono itu menyepelekan gitu. Kadang-kadang orang sholat bentar lagi lah, tanggung, nyepelein, entar akhirnya kebablasan. Entarlah libur dulu, ngajinya sekali, besok libur lagi, banjir. Lama-lama jadi males. Ini kita kemarin aja udah COVID, banyak libur. Kadang-kadang banyak di beberapa tempat itu yang sampai sekarang belum mulai. Kegiatan sekarang udah terlanjur kelamaan libur gitu. Jadi akhirnya mau mulainya males. Iya, kaku lagi. Belum dimulai lagi. Sampai sekarang masih banyak majelis taklim yang ikut, yang belum mulai gitu. Karena kemarin-kemarin waktu COVID lama tuh kan, libur setahun kan gitu, itu setahun lebih kan. Jadi belum dimulai lagi, tanggung. Nggak lama lagi puasa gitu. Jadi akhirnya nggak dimulai-mulai. Itu jadi bahan renungan kita. Apakah kita termasuk orang yang sembrono, yang malas dalam melaksanakan ibadah? Apa yang semangat? Tingkat semangat kita dengan rasa malas kita banyak mana? Itu harus kita renungi. Terutama momentum di akhir tahun ini, kita jadikan ini sebagai satu renungan, sebagai suatu momentum bagi kita untuk mengevaluasi, introspeksi tentang amal-amal yang kita lakukan selama ini. Itulah pesan-pesan yang disampaikan oleh para ulama tentang bertafakur ini. Ini merupakan salah satu upaya kita tadi untuk menggapai, meraih ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Upaya kita untuk meraih derajat yang lebih tinggi di sisi Allah. Kenapa? Karena ini akal pikiran yang main. Tafakur itu berpikir kan berarti akal. Itu memang modal yang Allah berikan. Kan kita manusia ini diciptakan sama Allah, dikasih nafsu. Nafsu ini ngajaknya berbuat buruk terus. Cenderung banyak mengajak kita untuk melakukan pelanggaran sama Allah. Tapi di satu sisi Allah kasih modal ini akal. Maka dulu waktu manusia diciptakan sama Allah, mau diangkat sebagai khalifah, itu malaikat kan protes. Ya Allah, kenapa engkau mau mengangkat Adam sebagai khalifah? Qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima. Ya Allah, kenapa kok Adam yang diangkat sebagai khalifah di atas muka bumi?
Karena malaikat tahu Adam itu diciptakan sama Allah dikasih nafsu. Bahaya, kata malaikat, bahaya ya Allah, bahaya. Mayyubsidu biha, nanti dia bakal melakukan perusakan di atas muka bumi ini. Wa yasfikud dima, dan akan saling menumpahkan darah. Kenapa? Karena manusia itu dikasih nafsu. Bimuqtada quwwati syahwiyah wa quwwatul ghadbiyah. Manusia itu memiliki kekuatan syahwat yang tinggi. Syahwatnya tinggi, keinginannya tinggi, nggak pernah merasa cukup. Udah punya ini, pengen ini, punya ini, pengen ini. Quwwatul syahwiyah wa quwwatul ghadbiyah. Kekuatan apa? Emosional, dendam, benci yang sangat tinggi. Karena dorongan nafsu tadi, emosi. Sama orang tuh bisa emosi, marah, bahkan cenderung bisa sampai menumpahkan darah. Itu bahaya kalau diangkat khalifah. Itu malaikat itu sempat protes dulu sama Allah. Kenapa enggak kami aja bangsa malaikat? Wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Kami ini selalu bertasbih, mengagungkan Engkau, mensucikan Engkau. Malaikat mah nggak ada nafsunya, nurut terus. Diperintahkan sama Allah suruh sujud, sujud aja, dia nggak ada berani ngebantah. Disuruh bertasbih terus sampai kiamat. Maka malaikat itu makhluk yang paling lurus, yang paling taat, nggak berani melanggar perintah Allah. Kalau manusia kebanyakan melanggarnya, kebanyakan melencengnya. Kalau kita ini manusia ini, kecuali orang-orang yang memang dekat dengan Allah, para aulia, para soleh. Itu malaikat akhirnya kata Allah, hai malaikat, aku lebih tahu dari apa yang tidak kau ketahui. Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Aku lebih tahu daripada yang kau tidak tahu. Jadi malaikat itu nggak sadar kalau manusia itu diciptakan sama Allah, di samping dikasih nafsu, dikasih akal, bisa berpikir, mencerna, bertafakur tadi. Kalau dia bisa memanfaatkan modal yang Allah kasih, akal pikiran ini, wah kalah, nafsu tadi kalah. Dia bisa berpikir, jenius, cerdas, menuntut ilmu, ya. Dengan ilmu itulah dia bisa beribadah dengan baik, bisa banyak menggali, mengkaji, mempelajari tentang agama, sehingga derajatnya lebih tinggi, bahkan bisa lebih tinggi dari malaikat derajatnya. Kalau orang-orang yang benar-benar dekat dengan Allah. Tapi sebaliknya, kalau akal pikirannya ini nggak dipakai, modal yang Allah kasih ini nggak dimanfaatin, udah jatuh. Karena nafsunya yang mendominasi nanti. Kalau nafsu yang sudah mendominasi, udah lebih hina nih, jatuh. Bahkan lebih hina, lebih rendah dari binatang sekalipun. Makanya kita lihat banyak manusia saling bunuh, antar saudara dengan saudara, berantem, berkelahi. Kadang-kadang masalah sepele, masalah warisan, harta, dan lain sebagainya. Dengan teman, dengan sahabat, banyak terjadi. Kita sering dengar berita ya, di media cetak maupun elektronik. Itulah yang seperti itu, yang lebih mengedepankan nafsu, emosi daripada logika, akal pikiran yang Allah kasih sebagai modal. Jadi inilah yang harus kita lakukan. Lebih banyak kita bertafakur, merenung. Di samping kita menghadiri taklim seperti ini, ya kalau ibadah yang wajib seperti sholat itu udah jelas harus. Tapi di samping itu kita manfaatkan waktu-waktu senggang kita, waktu-waktu luang kita, ya, malam misalnya sebelum kita istirahat tidur, kita bertafakur sejenak. Habis sholat isya di tempat sholat, kita merenung sebentar, mentafakuri tentang tanda-tanda kebesaran Allah, mentafakuri tanda-tanda kekuasaan Allah. Dengan harapan sedikit demi sedikit pikiran kita akan terasah, hati kita juga akan terasah menjadi tajam. Nah, orang-orang yang seperti ini itu nanti bisa apa? Kalau kita bilang indra, bisa punya indra keenam ya. Nah, dia ainul basirahnya tajam. Orang-orang yang bisa terus kontinu bertambah
sambil dibantu dengan zikir. Ada zikiran-zikiran yang kalau bisa kita jangan sampai putus. Apa saja yang kita lakukan, ya latih atau apa, sambil duduk ngobrol hati kita terus. Itu nanti beda tuh, orang-orang yang seperti itu beda. Maka inilah pesan-pesan yang disampaikan oleh jumhurul ulama agar kita terus mengasah hati dan pikiran kita untuk mencari ridha Allah, meraih derajat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hadirin, demikianlah taklim kita di kesempatan malam ini, mudah-mudahan akan mampu terus memotivasi kita untuk bertaqarrub kepada Allah, mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa barik wa sallim wa radiyallahu ta'ala an kulli sahabati Rasulillah ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan na'iman hamdan syakirin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma ighfir lana wa li walidina wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat min masyariqil ardi ila magharibiha barriha wa bahriha. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Bifadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.